Siapa yang memimpin hari ini? Ya, silakan Sari. Teman yang lain silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sari. Yang lainnya silakan duduk. Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Siapa ada teman yang belum yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir ya? Bagus sekali. Sebelum kita mulai biar tambah semangat, yang sudah semangat biar tambah semangat sekali. Ayo kita melakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Guru yang mimpin ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Ibu lanjut, Ibu bawa sesuatu. Ya, kalian lihat ini. Ayo perhatikan. Kira-kira ini namanya apa? Senter. Nah, ini ada senter yang berwarna merah. Selain merah ada warna apa lagi? Kira-kira fungsi senter ini apa? Ya, silakan Devi. Untuk menerangi kegelapan. Untuk menerangi kegelapan. Ya, lagi. Untuk rangka belut. Untuk angkat belur. Belum angkat belurnya siang-siang apa malam-malam? Malam-malam. Oh, malam-malam. Kalau siang perlu senter? Tidak. Tidak. Kemudian lagi. Untuk memancing ikan. Untuk memancing ikan di malam hari perlu senter? Belum tuh. Oke, perlu senter. Nah, senter ini berarti fungsinya untuk apa? Nah, menerangi di kala gelap, baik itu mati lampu, menangkap belut, mancing ikan pada malam hari. Nah, itu adalah fungsi dari senter. Sekarang Ibu akan praktekkan nih. Senter ini terdiri dari apa saja kira-kira? Ada apa? Ya, ayo. Ada baterai lagi, Rana. Ada lampunya lagi, Asna. Kabel, Dika. Ada saklarnya, Wira. Baterai sudah tadi, ada yang lain? Baterai, lampu, saklar, kabel. Saklar apa? Dudukan lampu. Ada dudukan lampunya, ya. Nah, bagaimana jika salah satu dari komponen senter ini akan Bu Ista lepaskan? Ini apa namanya? Baterai. Bisa lepaskan. Oh, bisa lepas ya. Ini udah lepas nih. Apa yang terjadi dengan senter ini? Nah, semakin banyak yang bertanya. Silakan Panji. Lampu tidak akan menyala. Lampu tidak akan menyala. Lagi, Roni. Cindra. Lampu akan mati. Lampu akan mati. Lagi, ayo. Arus listrik terputus. Arus listriknya terputus. Apa benar? Benar. Yakin? Yakin. Nah, belajar ini yang akan kita pelajari. Nanti kita buktikan benar atau salahnya. Untuk itu kita akan mempelajari yaitu tema 3. Nah, ini Om Swastiastu tadi pembukaannya. Ya, sekarang kita akan belajar di tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 pembelajaran ke-3. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks, dan diskusi. Di sini anak-anak akan dapat menyebutkan informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah dengan melalui kegiatan percobaan. Nanti anak-anak akan mampu membuat rangkaian seri sederhana. Itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, dari tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah rangkaian seri. Kalian sudah, karena kalian sudah duduk berkelompok, coba sekarang amati lingkungan di sekitar kalian. Lingkungan
lingkungan sekitar kalian, di samping yang ada di sekitar ruang kelas ini. Coba kita amati. Benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Wih, pintar-pintar sekali ini muridnya Bu Guru nih ya. Yang menggunakan listrik, ya pikirkan. Nah, yang belum angkat tangan dipikirkan. Ya, silakan, Cindra. Laptop. Ada laptop, bagus. Yang kedua, ayo. Jam. Tadi? Sound system. Dika? Proyektor. Lagi Gokis? Stop kontak. Tahu benda-bendanya dari arus listrik. Betapa pentingnya listrik dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada listrik, misalnya malah mau di dunia itu akan gelap. Nah, bagaimana listrik itu ditemukan dan apa saja manfaat listrik itu dan bagaimana caranya sehingga lampu laptop itu bisa menyala, itu ada semua, ada rangkaiannya. Untuk itu sebelum Ibu bagikan materinya, kalian bisa siapkan alat pelajarannya. Silakan. Sekarang dari masing-masing kelompok, Ibu akan bagikan satu buah teks. Kemudian nanti anak-anak diskusikan bersama kelompok. Kemudian setelah nanti diskusikan, nanti di akhir kita akan ada presentasi. Silakan dari kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Masing-masing ketua kelompok silakan ke depan. Ditulis juga boleh. Sambil tulis. Ya. Oke. Tulisnya didiskusikan. Yang merasa kesulitan silakan dulu. Sudah selesai? Sudah. Sekali. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, sekarang kita mempresentasikan ke depan. Kira-kira siapa yang pertama? Silakan. Kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1. Nanti mendengarkan mungkin ada masukan yang akan kalian berikan kepada masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 berada di sini. Ya. Silakan. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan listrik pengubah wajah dunia. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Pernyataan umum akan dibacakan oleh teman saya, Nevi. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu wajah listrik. Faraday lahir pada tahun 1761 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, dia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Deretan penjelas akan dibacakan oleh teman saya, Asti. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan
dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Penutup akan dibacakan oleh teman saya, Arga. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Ya, silakan untuk kelompok 1. Ya. Oke, yang terakhir silakan angkat tangan kelompok berapa? Ya, kelompok 5. Teks Palestin terdiri dari pernyataan umum, data penjelas, dan penutup. Lalu pernyataan umum akan dibacakan oleh teman saya, Andi. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Lalu dari penjelasan akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Irisna. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik yang telah sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik dan gelombang yang merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap atau tempat dudukan lampu atau di dinding. Lalu penutup akan dibacakan oleh teman saya, Aska. Betapa penting namun demikian kami juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih. Sekarang kasih tepuk salut biar lebih semangat. Tepuk salut. Semuanya sudah mempresentasikan hasil kerjanya? Sudah. Hasil kerjanya bagus ya. Semuanya sudah tepat, sudah benar ya. Berarti sudah memahami tentang teks eksplanasi? Sudah. Kalau sudah, Ibu sebelum Ibu lanjut untuk ke materi berikutnya, mari kita biar tidak lemas, biar tidak tegangnya menulis presentasi biar hilang. Mari kita ice breathing dulu ya. Oke, siapa sekarang coba berdiri dulu semuanya. Siapa mau memimpin hari ini? Ya, silakan Devi. Sini Devi. Pakai yang semangat biar antuk-antuknya hilang. Ayo, silakan Devi. 1, 2, 3 mulai. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan
Sekarang Ibu akan putarkan kalian video. Ibu akan putarkan kalian video. Videonya ini berisi apa? Nanti kalian harus mengamati, memperhatikan, menganalisis videonya itu apa. Ya, sebelum Ibu mulai, silakan yang tempat duduknya masih menghadap ke belakang bisa dibalik biar kita bersama. Semuanya, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini ya. Di video kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya? Yuk kita cari tahu. Lampu dan dudukan lampu, kabel, setel, baterai, gunting. Sudah? Sudah kalian amati? Sudah. Itu adalah rangkaian seri. Dari video yang sudah kalian tonton, tadi sudah alat-alatnya kalian sudah tahu. Selanjutnya mari kita mencoba mempraktekkan pembuatan rangkaian seri. Sudah siap alat-alatnya? Sudah. Sudah, silakan sekarang keluarkan alat-alatnya. Letakkan di atas meja. Kita praktek membuat rangkaian seri yang sederhana ya. Jadi mau nyala apa tidak nih? Mau. Coba. Yeay, berhasil. Nyala? Oh iya. Oh ini masalahnya di baterai ya. Pemasangan baterainya itu harus bagus sehingga sebenarnya menyala. Sebelumnya ya, kita cek dulu apakah menyala atau tidak. Ya, baru kita pasang baterainya. Sudah mengerti? Nanti coba kita perbaiki, kita buat lagi. Ya. Silakan. Kita cek dulu. Kita cek mau nggak nyala dia. Oh deh, kita mau menyala. Sudah selesai semuanya? Sudah. Karena sudah selesai semuanya, sekarang Ibu lanjutkan yaitu dengan pengerjaan LKPD. Pakai ini, pakai Ya, silakan ditulis dalam formnya. Kita lihat ada nama anggota. Tulis dulu nama anggotanya. Nama anggotanya, kemudian di bawahnya itu ada gambar. Bisa langsung kalian anak-anak gambar dan bahan-bahan yang sudah kalian siapkan. Yang sudah. Dan yang lainnya nanti kalian caranya silakan di meja ini. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang siapa yang mau maju yang pertama? Ya, silakan dari kelompok 3. Bahan rangkaian listrik seri adalah ada 2 buah lampu, 2 buah baterai, 1 buah saklar, dan 2 meter kabel. Rangkaian listrik ini. Rangka kerja membuat rangkaian listrik seri adalah: 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Pasang baterai pada tempat baterai. 3. Pasang tempat baterai, 4 lampu dan saklar pada papan rangkaian. 4. Pasang kedua lampu pada tempat lampu. 5. Hubungkan rangkaian menggunakan kabel seperti gambar berikut. Ya, tepuk tangan untuk dari apa yang sudah disampaikan dari kelompok 4, mungkin ada penambahan atau bagaimana? Tidak. Ada penambahan, ada masukan? Tidak. Ada masukan? Tidak. Sudah bagus? Sudah.
sampai kelompok 5 itu hasil kerjanya sudah bagus sekali, dari hasil praktek, kemudian pengerjaan LKPD, presentasi ke depan itu sudah bagusnya. Berikutnya sudah praktek, sudah presentasi, itu kita apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu, silakan. Siapa? Hasna atau Ayu Devi? Ya, silakan. Eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Iya, teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Silakan yang lainnya, silakan Ratna. Listrik disusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian campuran. Ya, silakan yang kelompok 3. Arus listrik pada rangkaian seri mengalir tanpa melalui cabang. Dari pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu tentang teks eksplanasi. Eksplanasi terdiri dari berapa Nana? 3. Pertama, Pernyataan umum. Itu sudah kita pelajari. Kemudian berikutnya, bagaimana ciri-ciri dari rangkaian seri? Arus Ya, sudah ada pencabangannya. Sudah. Oke, nanti di pembelajaran berikutnya kita akan belajar lagi yang ada cabang. Berikutnya, karena dari kesimpulan itu sudah bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke evaluasi. Evaluasi sudah siap? Sudah. Ini kita akan main game. Senang main game? Silakan keluarkan handphone kalian. Sudah saya? Masukkan modelnya. Jawab dengan tinggi. Panjang waktunya. Siswa yang benar menjawab 21, yang salah 2. Nah, nanti bisa kalian koreksi sendiri. Ya, tadi kamu wah aku jawabnya ini loh, tadi salah, kan langsung kelihatan. Begitu kita menjawab, langsung kelihatan mana yang benar. Jawabannya hampir sama. Kalau kita tidak jeli, tidak menggunakan pikir kritis untuk menjawab, oh ini benar, semuanya benar, tapi mana yang paling tepat di antara semua jawabannya. Itu kita harus analisa dulu ya, baru kita jawab. Nah, ini juga termasuk adalah soal hot. Ya. Dari kesemuanya ini sudah bagus, sudah 90% daya serap kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana perasaan kalian untuk belajar hari ini? Happy? Di bagian mana yang kalian paling senang? Silakan main game pakai kuisnya. Ya. Seru ya? Lagi jawab, lagi muncul karakter. Ya. Terus di bagian mana yang paling sulit kalian pahami? Paling sulit dikerjakan? Membuat rangkaian listrik. Lebih-lebih lagi ada mau nyambung, ada tidak, ada lampunya mati.
kasih ya. Oke, kalau itu untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kemudian berikutnya kalian akan mempelajari pembelajaran keempat di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri, kita berdiri dulu sebentar. Ya, kita berdiri. Siapa yang mau memimpin lagu hari ini? Ya, silakan Safira. Kita bernyanyi lagu Halo Halo Bandung. Yang semangat ya anak-anak ya? Ya. Oke. Memulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Mari merebut kembali. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa lah. Doa selesai. Terima kasih Radit. Nanti pulang dengan selamat sampai di rumah istirahat. Ya, kita tutup dulu. Pada